ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Berperkara pokok menang, tapi menang bukan artian menang yang dalam tanda kutip menang apa ya, menang ngawur. Menang ngawur. Jadi kadang-kadang ya dia banyak blundernya dan kemudian dia terjerat di situ sendiri. Sudah banyak blunder Ustaz. Makanya beginilah saudaraku ma'asyarul muslimin hafizakumullah taala yang mungkin menyimak Ribat Aqris Salim. Anda akan tahu bagaimana kiprah-kiprah Islam Jamaah Cokam ini dalam mempertahankan golongannya dengan berbagai upaya dan cara. Eksistensi keberadaan Islam Jamaah Cokam 354 ini di zaman ini, di akhir-akhir ini memang agak terganggu. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Tidak ada kesempatan yang longgar, yang luang kecuali apabila berkenan dan kita lagi mood. Mood apa berkenan, kita manfaatkan untuk sedikit omongan ngobrol tentang Islam Jamaah yang tak ada kata lain kecuali kita berharap atas terbukanya akal pikirannya, akal sehatnya, sehingga menerima hidayah ini, sehingga bisa sadar tentang apa yang telah diyakini berpuluh-puluh tahun. Namun ini hanyalah sebuah wasilah, sebuah usaha, sebuah ikhtiar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti apakah memberikan hidayahnya, membuka hatinya atau tidak, itu urusan Allah. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu semangat di dalam rangka beramar ma'ruf. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Memang sangat hangat sekali di akhir-akhir ini tentang pergerakan Islam Jamaah yang mulai disoroti, mulai digempur, bahasa kita lah, bahasa kasaran seperti itu. Sehingga reaksi dan aksi mereka juga kita tahu di berbagai daerah sudah muncul banyak bermunculan di berbagai daerah. Bahkan sampai kemarin yang sudah kita tanggapi, ketika budi luhur sudah tidak dihargai, maka lawan katanya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kita tidak boleh lupa atas slogan-slogan di dalam menyelesaikan permasalahan dalam Cokam. Ada 3 slogan yang mereka tancapkan kepada kita dulu saat kita waktu kecil, di dalam mendapat sebuah 3 slogan, 3 prinsip, 3 kaidah, kaidah usuliyah, 3 kaidah, 3 rumus yang telah diajarkan oleh pemimpinnya. Yang pertama, jika beragama pokok benar. Jika beragama pokok benar. Itu yang ditancapkan. Pokoknya ini beragama itu benar, harus benar.
Itu pun dalam tanda kutip benar menurut mereka, kan gitu, tanda kutip, masih ada hal-hal yang belum dilanjutkan. Jika berkendaraan maka harus selamat. Jika berkendaraan penting bukan harus penting selamat, benar. Artinya benar itu gini, memang berkendaraan itu tidak kadang-kadang kita harus mempertimbangkan keselamatan, tidak harus benar. Misalnya kita di lajur kiri nih, nah kemudian sudah benar nih, kemudian di sana di depan ada bis atau sepeda motor atau mobil yang mau menyalip kita dan kita posisinya jelas salah, maka jangan mempertahankan bahwa kita benar tapi kita penting selamat, minggir. Kurang lebih yang dicontohkan para sesepuh seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika berperkara dunia pokok menang. Ketika berperkara dunia pokok menang, artinya pokok menang tidak memperhatikan tentang masalah caranya benar apa salah, halal atau haram, diperbolehkan atau tidak. Pokoknya ketika berperkara, ketika ada urusan melawan orang luar, bahasa kita pokok kudu menang. Itu prinsip yang kaidah yang dulu kita diajari seperti itu. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Tentunya hal seperti ini masih dipegang erat oleh para pengurus di dalam Jokam Islam Jamaah 354 ini. Masih dipegang erat bagaimana tetap semangat untuk selalu memperjuangkan hak-haknya mereka, bahasanya gitu. Maka dalam tanda kutip pokoknya awake kudu menang, bukan kudu bener, bukan kudu selamat, tapi kudu menang. Kalau masalah agama yang pertama tadi mungkin kita ulas, masalah agama pokok benar memang benar, tapi sayang pokok benarnya dalam beragama itu di dalam rangka untuk menurut agama mereka, menurut keyakinan, menurut jamaah mereka, bukan menurut orang lain loh ya, menurut jamaah mereka loh ya. Menurut jamaah mereka yang benar ya ukuran standarnya adalah jamaah mereka itu sendiri, bukan yang lain. Kemudian berkendaraan pokok benar itu sudah prinsip otomatis, itu nggak usah dikandani, sunukumi. Dan perkara pokok menang ini yang kita harus OCI. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, di dalam sana terdapat beberapa taktik perjuangan. Taktik perjuangan artinya gini, taktik perjuangan itu mereka membuat siasatul ghazwah, siasat peperangan. Dan kalau dulu siasat peperangan bisa lah, oke, karena tidak ada mantan saat itu kan melawannya orang-orang luar, sehingga kita pun waktu itu ya ikut arus dalam siasat tersebut. Bahkan banyak orang luar orang selain Cukam yang juga akhirnya kalah. Namun sekarang beda lagi, sekarang berbeda, siasat itu sudah terbaca. Apa misalnya ada persengketaan misalnya apapun lah, atau untuk membuat kerusakan apapun lah, misalnya membuat kerusakan kepada kawan lah, terutama pada kawan-kawan hijrah misalnya, maka yang dikerahkan adalah orang-orang yang bawah-bawah itu kroco-kroconya. Atau ada persengketaan dengan misalnya persengketaan tanah dengan perusahaan atau dengan siapa, ya maka yang suruh maju adalah kroco-kroconya. Sekiranya kroco-kroconya nanti berbuat tindakan budi asor, misalnya budi asor itu melanggar aturan negara, maka si organisasi ini kemudian lepas tangan. Dan itu tidak sedikit. Kawan Cukam, kawan mantan juga banyak yang menjadi korban ketika mati-matian membela. Ternyata ketika kena prank atau kena prank misalnya, maka organisasinya akan menjauh. Ketika akan disorot menjadi kejelekan, maka organisasinya tidak mengakui bahwa itu adalah warganya. Contoh kasus sering saya ucapkan, misalnya ketika pengepungan kita di MUI mana di Surakarta, Solo, di Solo kota, yang kabarnya 7.000, ya saya percaya 7.000 kalau lihat
lautan manusia 7.000 ada, dan memang untuk hal seperti itu di Solo Raya sangat mudah sekali. Mung 7.000 iki sedikit banget. Mung 7.000 itu sak daerah sini aja 6.000, apalagi se-Solo Raya. Nah, mereka ini organisasinya ini angkat tangan. Dia tidak mengakui bahwa yang datang itu adalah warganya, dengan mengatakan itu bukan warga kami, itu simpatisan yang ingin tahu siapa sih yang mengatasnamakan hijrah dari Jokam itu siapa, hijrah dari Islam Jamaah siapa. Tidak diakui. Dari pengurus organisasi tidak diakui. Pengurus organisasi tidak mengakui bahwa mereka adalah jamaahnya yang datang. Pinter. Itu dulu mungkin dulu ketika belum ada istilah hijrah, belum ada istilah mantan, tidak terdeteksi. Tapi kalau sekarang lah rupamu kue ya wong kuwi kok mosok kaya ora kenal. Enggak, saya bukan warga itu. Kowe iki ya kuwi ndongamu ya kuwi. Kowe iki dapakmu kono, kamu itu pengurus itu, masa kami enggak kenal. Dan itu terbaca sekali. Ketika kawan-kawan di sini misalnya kawan-kawan saat kita ada agak gejolak, kemudian para imam daerahnya diluruk kawan-kawan laskar misalnya, diluruk dengan kawan-kawan laskar, itu pemimpinnya itu imam daerahnya didatangi oleh kawan-kawan laskar, ada sekitar 15-16an kawan laskar. Dia mengatakan, saya tidak pemimpinnya, kula mboten pemimpine. Kula mboten saestu, kula mboten mudeng pemimpinnya itu PAC-nya itu, PC-nya itu. Padahal dalam dalam kedatangan para laskar kawan-kawan laskar itu juga dalam rangka apa? Hanya ingin memperingatkan, membuat teror di kawan-kawan mantan. Paling juga organisasinya lepas tangan. Situ tidak tahu bahwa seakan-akan ada yang satunya imam daerah itu mengatakan gini, walah saestu kula mboten ngertos niku bocah-bocah iki enek wae. Bocah-bocah katanya, bocah-bocah itu ada aja. Sampai yang itu koordinator laskar, pokoknya kami nggak tahu menau Pak. Pokoknya yang melempar batu di rumahnya Ustadz Ikhwan itu pasti anak buah jenengan. Jelas saya pastikan, tidak ada yang lain. Itu pasti, dan arahnya ke sini tadi, masuk ke pondok sini tadi. Kita kejar. Oh, saya itu kurang mboten mudeng, saya nggak tahu. Gayane sosok ora kenal. Padahal semua atas kontak dia. Seandainya pun misal yang 3 orang ini yang membuat onar saya ini ketangkep sama laskar, kemudian berurusan ramai misal nih terjadi breng sungguh nih, maka pengurus daerah, pengurus organisasinya pun dia akan lepas tangan. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Berperkara pokok menang, tapi menang bukan artian menang yang dalam tanda kutip menang menang ngawur. Menang ngawur. Jadi kadang-kadang ya dia banyak blundernya dan kemudian dia terjerat di situ sendiri. Sudah banyak blunder. Makanya beginilah saudaraku ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala yang mungkin menyimak ribat akris salim, Anda akan tahu bagaimana kiprah-kiprah Islam Jamaah Jokam ini dalam mempertahankan golongannya dengan berbagai upaya dan caranya. Eksistensi keberadaan Islam Jamaah Jokam 354 ini di zaman ini, di akhir-akhir ini memang agak terganggu. Banyaknya yang sudah hijrah, banyaknya yang sudah menyadari, banyaknya yang sudah mulai faham tentang Islam Jamaah, akhirnya tidak mau menerima kenyataan yang pasti. Sehingga yang terjadi ketika ada kawan-kawan mantan yang sudah mulai mapan, mereka nggak terima, harus dibuat keonaran, dirusaklah asetnya,
dan di kiri dan di kiri, tapi tetap lawan. Tetap kita kejar. Nah, bukan saatnya sekarang mantan mengalah, bukan pula dalam masalah menang-menangan, tapi kita dilindungi oleh negara hukum. Kita mempunyai hak-hak yang sama di dalam hukum. Kita mempunyai hak untuk keamanan, kita punya hak untuk kebebasan dalam berbuat kebaikan. Maka bukan saatnya saiki mantan-mantan kemudian diperlakukan begini dan begitu. Kalau sekiranya ada bukti, sekiranya ada saksi, dan sekiranya sudah jelas arahnya ke sana, membuat kerusakan, membuat keonaran kepada kawan-kawan mantan, kejar. Dan kaum muslimin insyaallah biidznillah, kaum muslimin yang lain siap membantu insyaallah. Dan itu terbukti alhamdulillah, terbukti. Sudah beberapa kali kita juga meminta bantuan dan mereka juga siap meluangkan bantuannya karena sebagai ukhuwah Islamiyah. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Demikian yang sedikit saya omongkan, semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات